Ya. Nah, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Kemarin kita reduksi oksidasi. Belajar ya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Sel elektrokimia, Bu. Ya, benar Kak Syekha. Bisa dijelaskan apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Ya, nah. Jadi, sel elektrokimia. Dari sini, dari elektro kita sudah bisa diidentifikasi ya kalau dia berhubungan dengan listrik. Ini kimia, ini dia berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, benar sekali Kak Syekha jawabannya. Kemarin kita belajar tentang sel elektrokimia. Terus hari ini kira-kira kita belajar tentang apa ya? Korosi. Nah, benar sekali, korosi. Kok Mbak Syekha lagi yang menjawab? Ada yang bisa menjelaskan apa itu korosi? Proses kekerasan mesin. Ya, namanya siapa? Mbak Cul? Oh, Mbak Cul ya? Ya, jadi korosi itu perkataan besi. Apa itu? Apa kalian nggak penasaran? Kira-kira lebih cepat mana sih korosi pada besi saat dimasukkan dalam air atau di uap air atau di udara? Kira-kira lebih cepat mana? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira lebih cepat mana ya? Besi yang di dalam air, di uap air atau di udara? Perkaratannya Mbak Isa bisa dijelaskan? Jadi semakin tinggi temperatur reaksi kimia akan semakin cepat. Karena temperatur air pada umumnya akan menambah kecepatan korosi. Nah, dalam proses korosi ini akan lebih cepat jika bereaksi dengan uap air karena suhu dari uap air yang lebih tinggi dari air biasa maupun es. Jadi pengaruhnya tadi suhu atau temperatur ya. Jadi lebih cepat mana antara uap air, atau udara? Mbak Isa menjawabnya uap air. Alasannya karena suhu atau temperaturnya itu lebih tinggi daripada air biasa atau udara. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian itu akan belajar tentang faktor-faktor terjadinya korosi, terus cara memperlambat terjadinya korosi. Terus nanti juga ibu akan menyediakan tabel percobaan di LKPD. Nanti kalian akan membentuk kelompok untuk mengerjakan percobaan tersebut di rumah masing-masing ya. Kemudian nanti hasilnya didiskusikan di pertemuan selanjutnya. Dari sini paham? Paham, Bu. Nanti kalian itu diharapkan dapat menyimak dan mengamati penjelasan ibu dengan baik dan benar. Nanti juga ibu akan menyediakan media berupa PPT dan LKPD yang sudah ibu share di WA. Dalam yang soal di halaman PPT, nanti kalian juga akan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Itu tugas kelompok. Nanti kalian akan ibu beri tugas untuk membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD-nya. Mas Syekha, apa mendengarkan penjelasan ibu? Iya, Bu. Silakan dibuka PPT-nya. Mbak Kholis, silakan dibaca pengertian korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Proses korosi itu dapat dijelaskan secara elektrokimia, misalnya pada proses perkaratan besi, oksida besi. Mbak Isya, apa rumus dari oksida besi? Fe2O3 NH2O. Oksida besi itu cuma Fe2O3 saja. Yang NH2O kan air. Ya. Iya. Ya. Nggak konsen ya. Nah, coba perhatikan di bagian bawah. Pengertian itu kan ada reaksi antara anode dan katode. Pak Icul, apa yang dimaksud dengan katode? Atau bisa diartikan sebagai elektroda yang terjadi saat reaksi oksidasi. Nah, untuk yang katode berarti kebalikannya dari anode. Kalau anode ini berhubungan sama reaksi apa tadi? Oksidasi. Nah, kalau katode berarti berhubungan sama reaksi apa? Reaksi. Nah, benar sekali. Nah, di anode kan ada reaksi antara Fe. Coba diperhatikan PPT-nya. Iya, Bu. Ya, biar nggak masuk. Sama apa? Oksidasi. Nah, di sini kan dia sendiri ya. Iya. Oksidasi, masih ingat apa itu oksidasi? Penambah. Bah. Nah, di sini dia sendiri. Terus menjadi dia berdua. Berarti dia
menjadi 2F E plus X4 di sini sampai sini paham? paham. Sudah dibuka halaman ketiga? Sudah. Kita membahas apa kalau sudah dibuka? Faktor yang mempercepat korosi. Benar sekali. Mbak Syah, bisa disebutkan apa saja faktor yang mempercepat korosi? Ada 4. Ya. Yang pertama, air dan kelembapan udara. Ya. Yang kedua? Elektrolit. Ya. Yang ketiga? Permukaan logam yang tidak rata. Baiklah, sudah paham mengenai faktor-faktor yang terjadi yang mempercepat terjadinya korosi? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Next, kita bahas tentang cara memperlambat terjadinya korosi. Mbak Isya, bisa dibaca apa saja sebutkan di PPT? Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan punya oksigen. Ya. Mbak Icul, Mbak Isa. Yang kedua? Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara. Ya. Jadi sudah bisa dipahami ya bagaimana cara memperlambat terjadinya korosi. Sudah, Bu. Nanti kalian bisa menerapkan ke sendok-sendok yang ada di rumah, paku atau besi-besi itu ya. Kalian coba sendiri nanti di rumah. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah, Bu, belum ada. Oke. Kerjakan latihan soal di halaman belakang. Ini sebagai ujian ya. Kalian nanti memperhatikan juga apa tidak? Ibu beri waktu 10 menit. Baiklah, kan tadi ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan latihan soal di halaman belakang PPT selama 10 menit. Berarti kan sudah selesai ya? Sudah. Ya, silakan dijawab. Ibu tunjuk satu-satu. Silakan Mbak Aisyah dijawab nomor 1. Jawabannya apa Mbak? Itu sebab dengan potensial tersebut akan menghasilkan non reaksi kurang dari 0 yang artinya negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Kemudian logam-logam seperti perak, platina, dan emas itu mempunyai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt sehingga sulit mengalami korosi. Ya, benar sekali. Silakan kalian membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan perkara ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini dikerjakan ya anak-anak. Kalau tidak paham nanti ditanyakan. Baik, coba buka di halaman 2. Nah, di situ kan ada 2 gambar ya, 2 gambar A dan B. Tapi 2 gambar itu masih satu jenis, yaitu berupa gambar akut. Dan silakan kalian amati. Kira-kira apa sih perbedaan dari 2 gambar tersebut dan kira-kira apa faktor yang mempengaruhi dari perbedaan
permukaan logam yang tidak merata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Alfi. Selanjutnya, berdasarkan hipotesis yang sudah kalian buat, coba kumpulkan data dan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai proses terjadinya korosi. Di situ di LKPD sudah Ibu tuliskan perintahnya ya. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian nanti kalian analisiskan, kalian olah sendiri, kalian simpulkan informasi-informasi yang sudah kalian dapat mengenai proses terjadinya perkaratan pada besi. Nah, silakan kalian olah datanya. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nah, itu kalian buka LKPD-nya di halaman 3. Nah, di bawah itu kan ada barcode ya. Itu kalian scan buat tambahan informasi mengenai proses terjadinya perkaratan pada besi. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, tepatnya di bawah scan barcode itu ya. Sudah selesai diskusinya? Silahkan lanjut ke depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan informasi yang dapat, di mana proses terjadinya korosi pada besi. Jawaban dari kelompok kami yaitu, jika terjadi kontak besi dengan udara, maka dapat mempercepat perkaratan, di mana reaksi perkaratan yang merupakan reaksi elektrokimia yang memiliki daerah anoda dan katoda. Di daerah anoda terjadi reaksi oksidasi besi, karena atom besi kehilangan elektron, sehingga kerusakan pada besi mulai terjadi, atau besi berubah. Ibu beri waktu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing selama 5 menit. Coba cari jawabannya, nanti silahkan kalian maju ke depan. Mana tepuk tangannya buat kelompok 3? Silahkan kelompok lain untuk memberi tanggapan. Saya ingin menanggapi untuk penggunaan lapisan pelindung itu juga bisa dengan lapisan SN. Contohnya dengan lapisan SN pada lapisan pasang makanan. Sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai hal-hal yang menyimpang pada saat presentasi tadi. Jadi di LKPD itu kan ada 3 pertanyaan untuk menjawab dari barcode yang kalian scan gitu ya, mengenai proses terjadinya korosi. Jadi berdasarkan informasi yang kalian dapat itu bagaimana sih terjadinya proses korosi pada besi itu sendiri. Jadi yang benar itu, jika terjadi kontak besi dengan udara, bukan dengan air tapi dengan udara, maka dapat mempercepat perkaratan, di mana reaksi perkaratan yang merupakan reaksi redox, bukan reaksi elektrokimia ya, yang memiliki daerah anoda dan katoda. Di daerah anoda ini terjadi reaksi oksidasi besi karena atom besi kehilangan elektron, sehingga kerusakan pada besi ini mulai terjadi atau menyebabkan besi berubah. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Iya. Bagaimana dengan pembelajaran kimia hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan.